Sobat Trader, kembali lagi di Didimax Forex Insight, di mana kita membahas peluang trading forex di setiap minggunya. Saya Alia, host Anda kali ini, dan saya ditemani oleh trading analis profesional yaitu Master Rudy. Master Rudy, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke, alhamdulillah. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah GBP berpotensi menguat minggu ini, Master? Kalau dilihat dari data Inggrisnya itu menunjukkan klaim kenceng forecast dari 22,8K, sebelumnya itu di 17,9K. Sementara CPI dari tahun per tahun proyeksinya itu turun ke 3,0% dari 3,4%. Nah, kenaikan jumlah pengangguran dan inflasi yang menandai dan memberikan tekanan pada ekspektasi kebijakan moneter. Jika inflasi benar-benar turun sesuai forecast atau lebih rendah, ekspektasi dovish terhadap kebijakan suku bunga akan meningkat. Nah, ini bisa menekan ke GBP, terutama terhadap USD. Namun, jika CPI di atas 3,4%, GBP bisa rally tajam karena pasar akan menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga. Trader perlu fokus pada kombinasi data tenaga kerja dan inflasi strategi. CPI lebih tinggi dari 3% berpotensi bullish untuk GBP. CPI lebih rendah dari 3%, tekanan bearish lanjut. Gunakan volatilitas awal rilis konfirmasi untuk arah entry sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah CAD masih punya ruang penguatan? Kalau dilihat dari data CPI monthly per monthly diproyeksi naik 0,1% dari minus 2%. Nah, median CPI dari tahun per tahun stabil di 2,5%. Nah, inflasi Kanada terlihat stabil dan terkendali dari kisaran target. Jika data sesuai forecast, CAD cenderung stabil. Namun, jika CPI monthly per monthly melonjak di atas 0,3%, pasar bisa mulai mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga sehingga CAD berpotensi menguat. Sebaliknya, jika CPI negatif, CAD bisa tertekan karena ekspektasi pelonggaran makin kuat. Perhatikan reaksi USD CAD. CPI kuat, potensi tekanan turun untuk USD CAD. CPI lemah, peluang USD CAD itu naik. Gunakan inflasi teknikal pada resisten atau support hariannya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana dampak keputusan suku bunga untuk NZD? Kalau dari dampak keputusan suku bunga dari NZD, official crash rate proyeksi tetap di 2,25%. Nah, keputusan ini ditentukan oleh Reserve Bank of New Zealand. Nah, pasar ingin tahu apakah sikap kebijakan terhadap hawkish atau mulai condong ke dovish. Nah, jika suku bunga tetap tapi statement bernada hawkish, misalnya menyinggung inflasi persisten, nah NZD bisa menguat signifikan. Jika nada pernyataan cenderung membuka peluang penurunan suku bunga, NZD rawan tertekan. Nah, volatilitas juga bisa meningkatkan saat konferensi pers. Fokus bukan hanya pada angka suku bunga, tapi pada tone statement. Strategi tunggu 15 sampai 30 menit setelah rilis untuk melihat arah pasar yang lebih validnya. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah minutes bisa menggerakkan USD signifikan? Kalau dilihat dari data pasar menunggu rilis rapat dari Federal Open Market Committee. Nah, ketidakpastian arah suku bunga AS masih tinggi. Pasar ingin kejelasan kapan pemangkasan dimulai. Jika menit menunjukkan kekhawatiran inflasi masih tinggi, USD bisa menguat. Jika diskusi menunjukkan kesepian pemangkasan, USD berpotensi melemah karena ini bersifat negatif. Volatilitas bisa terjadi mendadak tanpa pola teknikal yang rapi. Trader cuma perlu membaca sentimen pasar sebelum merilis news. Gunakan pair sensitif seperti Euro USD dan XAU USD untuk menangkap momentumnya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Apakah AUD bisa bangkit dari tekanan?
Kalau untuk data AUD sendiri, ketika employment change forecast 20K turun dari 6,52K, employment rate diperkiraan naik ke 4,2% dari 4,1%. Nah, perlambatan pertumbuhan tenaga kerja menunjukkan ekonomi mulai melunak. Jika angka aktualnya lemah dari forecast, AUD berpotensi tertekan karena ekspektasi kebijakan longgar meningkat. Namun, jika employment tetap di atas 40K dan employment stabil, AUD bisa rally cepat. Perhatikan reaksi pasar Asia. Entry ideal dilakukan setelah candle M15 ataupun M30 untuk menghindari flash atau spike. Oke, untuk pertanyaan yang keenam, seberapa penting data klaim pengangguran AS? Kalau seberapa penting, kita lihat dari forecast 223K, sebelumnya itu di 227K. Pasar ingin memastikan apakah pasar tenaga kerja masih solid. Jika klaim turun di bawah 220K, maka USD cenderung menguat. Jika melonjak di atas 240K, maka USD bisa tertekan karena sinyal pelemahan di ekonomi. Data ini sering memicu volatilitas intraday jika jangka pendek. Cocok untuk strategi scalping intraday dan gunakan manajemen risiko ketat karena volatilitas biasanya singkat. Oke, lanjut ke pertanyaan ketujuh. Apakah euro masih dalam fase recovery? Kalau dari lihat data manufacturing PMI forecast di 4,9 masih kontraksi. Service PMI forecast di 52,4, ekspektasi ringan. Nah, ekonomi Jerman belum sepenuhnya pulih. Sektor manufaktur masih di bawah 50. Jika manufacturing tetap di bawah 50, euro akan sulit sustain rally jangka panjang. Namun jika tembus di atas 50, itu bisa menjadi katalis bullish signifikan bagi euro. Perhatikan kombinasi kedua sektor. Sinyal kuat muncul jika keduanya sama-sama membaik di atas forecast. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ini event terpenting di minggu ini untuk USD, Master? Kalau dilihat dari data expense GDP forecast di 3%, nah turun dari 4,4%. Nah, jika core PCE forecast di 0,3%, naik dari 0,2%. Pertumbuhan ekonomi melambat, tapi inflasi inti sedikit naik. Jika GDP turun drastis di bawah 2,5%, maka USD itu bisa melemah karena kekhawatiran perlambatan. Namun jika core PCE naik di atas 3%, tekanan inflasi bisa menopang USD. Kombinasi pertumbuhan kuat dan inflasi tinggi, maka USD sangat bullish. Kombinasi pertumbuhan lemah dan inflasi rendah, maka USD bearish signifikan. Ini momen penting untuk swing trader. Disarankan hindari entry sebelum data keluar dan memanfaatkan breakout valid setelah rilis news. Oke, itu dia pembahasan Forex Insight di minggu ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi peluang trading terbaik untuk Anda di minggu ini. Saya Alia. Saya Rudi. Happy trading and see you guys.